Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallaha la ilaha illallah ana ashhadukum bi amalan taqni qad ghafarat lahu ma taqaddama min dhanbihi ma ta'akhkhara. Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam afdhalul zikri la ilaha illallah. Keutamaannya zikir, pangabdolnya, pangutama zikir kepada Allah adalah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan keutamaan abdolnya doa membaca alhamdulillah. Makanya rekan-rekan semua, kalau kita mendapatkan rezeki itu bukan berupa uang, ya, bukan cuma uang doang. Teman yang baik, ya, teman yang selalu mengajak kebaikan, teman yang selalu mengajak, kalau kita dekat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat selalu mengajak salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah secara zahir itu artinya segala puji bagi Allah. Namun kalau bahasa santri beda lagi, ya. Kalau bahasa Jawanya utawi sakehe puji kang papat, ya, bermula segala puji yang empat. Mana segala puji yang empat itu? Ya, mujinya Allah kepada Allah pantas enggak? Saya adalah Tuhan. Allah pantas. Karena apa? Itu hak Allah. Allah mempunyai, ya, qadim alal qadim. Yang kedua, mujinya Allah kepada manusia. Itu hak Allah. Contohnya apa? Allah selalu memuji kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kalimahul tauqid amalik inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya Allah selalu memuji kepada manusia. Yang kedua adalah mujinya manusia kepada manusia. Hadis alal hadis. Contoh, Masya Allah, ya, tadi Kang Ocos ganteng banget, ya, pecinya putih,
bajunya putih, pakai gamisnya putih, masya Allah, ganteng banget Kang Ocos. Ya, itu mujinya saya kepada Kang Ocos. Hadis alal hadis. Yang keempat, hadis alal qadir. Mujinya kita kepada Allah dengan apa? Dengan selalu mengucapkan, selalu berzikir, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Barang siapa orang yang mengucapkan setiap hari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambil dibarengi dengan hati yang penuh dengan ketulusan, aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, dan orang tersebut meyakininya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersaksi untuk orang tersebut dan akan diampuni dosanya sebagaimana busa yang ada di lautan. Amin. Allahumma amin. Beruntung kita jadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti kita akan menghadapi bulan suci, bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, kita tak usah ngurusin kesalahan orang lain. Ya, ngurusin kejelekan orang lain itu gak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Ayo kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah manusia yang selalu berlumuran dosa. Kita sering nipu, kita sering berbohong, bahkan kita sering mencuri. Sering mencuri waktu kita, waktu yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering menipu apa? Kita bilang sama orang udah sholat, padahal belum. Sering berbohong sama orang tua, berbohong sama diri kita sendiri. Dan hati-hati rekan-rekan semua, kalau kita berbohong jangan sekali-kali kita mengucapkan wallahi, tallahi. Karena itu huruf kata sumpah, huruf qasam, waw qasam wallahi, ta qasam tallahi, ba qasam billahi. Kalau kita tiba-tiba berbohong kemudian mengucapkan kata tersebut, hati-hati, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Kita berbohong sama sama pacar kita. Kang Ocos lagi di mana? Saya lagi di rumah. Padahal Kang Ocos lagi bonceng cewek lain. Yang benar, ini suara motor. Enggak, wallahi saya lagi di rumah. Itu langsung kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati rekan-rekan dengan kata 3 huruf tersebut, tak kosong, bak kosong,
Qasam itu adalah kata sumpah yang langsung berhadapan, langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau berbohong. Dilanjut dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan keberkahan setiap harinya dan akan selalu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Banyak dosa apa Ustaz? Dosa yang kecil-kecil, dosa yang selalu apa ya? Yang selalu berbohong, dosa yang selalu apa? Ngomongin orang lain, dosa-dosa yang kecil-kecil. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang dulu dan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Masya Allah, kenikmatan luar biasa duduk di majelis ilmu. Kita bisa mendengarkan faidah bagaimana orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghairahu min azab, barang siapa orang yang selalu mengucapkan lafaz la ilaha illallah setiap harinya, orang tersebut tidak akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apalagi nanti kita ya akan menghadapi yang namanya reboh hasan. Berapa ribu penyakit diturunkan pada hari itu. Perbanyaklah yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbuat baiklah terhadap orang yang miskin, orang yang enggak punya, apalagi ke anak yatim, apalagi yang ke fakir miskin. Intinya kita bersedekah. Karena apa? Sedekah itu ya kita bisa menjauhkan daripada mara bahaya itu. Hari itu Allah turunkan lebih daripada 3.000 penyakit, batuk pilek segala macam ya, kena paku ya, terus ketiban handphone sampai cantengan jempolnya, terus ya pada siapa? Pada makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua bagian, tokok-tokok kebagian penyakit. Ya, kalau yang punya burung, hari Rebo agak burungnya meriang berarti kena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mampu, kita undang warga, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita pagi hari makan. Ajak mereka kasih makan, ajak mereka datang ke rumah kasih makan. Ya, kalau memang punya uang kasih uang. Pada hari itu, insya Allah kita akan dijauhkan daripada mara bahaya. Kita akan dijauhkan daripada penyakit. Intinya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Qasan ini adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluk yang ada di muka bumi ini agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita dapatkan pada hari ini. Karena apa? Orang lain belum tentu dapat yang kita dapatkan. Makanya
Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih miskin kita bersyukur, dikasih kaya kita bersyukur. Orang yang tak pernah bersyukur, orang tersebut hidupnya tidak akan tenang sehari-harinya. Selalu kurang dan selalu kurang. Penghasilannya sehari 50 juta, tapi selalu kurang. Karena apa? Nikmat berkahnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kalau berkah kenikmatan kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua orang tersebut tidak ada apa-apanya. Walaupun kita punya uang banyak, tapi tidak berarti. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya mau bertanya nih Pak Ustadz, kenapa sih orang yang berbuat dosa malah hidupnya enak? Toh kenapa orang yang selalu ibadah hidupnya selalu susah? Itu sangat mudah jawabnya. Orang tersebut kalau misalkan rajin ibadah, kemudian diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut semakin tawadhu, semakin bersabar, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan cobaan, jangan kita mengeluh. Jangan pernah mengeluh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita belum dikasihkan jodoh, pacar, ya. Ustaz Hamdan ini belum punya istri. Dia sedang mencari istri. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang saleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kita jangan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, orang lain pada punya pacar, ya Allah saya belum. Ditolak mulu sama cewek, ya Allah. Allah nggak adil sama saya. Tidak, Allah itu sebetulnya adil sama kita. Karena apa? Kita belum punya pacar selalu ingat sama Allah. Karena kalau Allah kasih pacar, pasti kita bermaksiat. Kita pegang-pegangan tangan, jalan boncengan, ya. Itu setiap harinya kita selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga diri kita ini. Kita jangan pernah mengeluh bahwa kita ini jomblo. Tapi jangan sekali-kali pengen jomblo abadi. Jangan. Ya. Kata Rasulullah SAW, main yang paling hina di muka bumi ini adalah main orang yang jomblo. Karena tidak pernah merasakan nikmatnya surga dunia, tidak pernah merasakan apa yang Rasulullah SAW rasakan. Rasulullah SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, namun diberikan cobaan yang sangat luar biasa. Cobaan demi cobaan dia hadapi, rintangan demi rintangan dia hadapi. Bahkan cobaan yang paling terberat adalah anak cucunya. Luar biasa. Anak cucunya dibunuh sama orang sampai luar biasa. Ini seorang nabi, ini seorang rasul, apalagi kita mah baru dikasih sakit aja udah ngeluh, dikasih miskin aja udah jadi ngeluh. Rasulullah SAW seorang nabi, dia minta apapun pasti Allah akan kabulkan. Minta istana pasti Allah akan buatkan. Tapi apa? Nabi cuma sederhana, rumahnya pun dihalangi hanya pelapa korma. Kalau kita enak, rumahnya ada gentengnya, temboknya, tidur nyenyak pakai kasur. Rasulullah enggak.
ya, beralaskan pelapa korban. Tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada umatnya agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahan sakit, nahan lapar, sampai perutnya diganjal dengan batu. Subhanallah, nahan lapar. Kalau kita enggak, ya, waduh, ini sebelah kanan kosongnya, kayaknya harus kita taji. Sebelah kanan karena masih kosong, hanya harus kita taji dulu nih, biar penuh, biar nyenyak tidurnya. Rasulullah enggak, diganjal sama batu. Bahkan kalau dia bunyi itu, karena apa? Batunya bergesekan dengan tulang iganya. Ini seorang Rasul, ini seorang Nabi yang sangat luar biasa. Kita baru belum dikasih, nggak dapat makan sehari aja sudah stres, udah pusing. Makanya rekan-rekan, hayu, selagi Allah tetapkan taufik dan hidayah kita, pertahankan. Saya senang, ya, seharusnya malam hari ini jadwal kita silaturahmi Habib Nabi, Majelis Taklim tahu Burna Miftahus Salam, haul daripada ibunda tercintanya. Namun insya Allah niat kalian sudah sampai di sana. Insya Allah dengan kita beristiqomah di majelis ilmu, di majelis taklim, dengan membaca salat burda Imam Bushairi, insya Allah almarhumah sampai kita doakan, amin. Allahumma amin. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena istiqomah itu namanya sangat mudah kita ingat, namun kalau kita jalankan sangat sulit, godaannya banyak. Kenapa? Di majlis malas, di majlis kadang-kadang suka malas, segan, hujan, apalagi malas melihat orang yang kita benci, malas, ya, kadang-kadang kita saling benci sama teman, punya masalah sama teman, gak datang di majlis. Karena di majlis itu adalah penuh dengan pahala yang sangat besar. Sholat 5 waktu, malas kita untuk menginjakkan ke masjid, malas untuk berjamaah. Karena berjamaah di masjid itu pahalanya luar biasa. Setiap yang ada pahalanya besar, pasti itu malas, godaannya pun besar. Rekan-rekan semua, ayo kita pahami dari segala tubuh kita masih sempurna. Kalau Allah sudah angkat kenikmatan dalam tubuh kita, ya, kaki udah gak kuat untuk sujud, pinggang sudah gak kuat, luar biasa, itu kita gak bisa apa-apa lagi, ya. Mempeng masih pada kuat, tuur dengkul masih kuat, ya, tangan masih kuat, pinggang masih kuat, ya, penglihatan masih normal, ingatan masih normal. Ayo kita belajar, paksakan, Allahumma paksakan, langkahkan kaki kita ke masjid atau musola, ya. Masjid dan musola sama aja, itu tempat sujud, cuma beda namanya doang, ya. Itu sama rumah Allah, rumah yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjut, yaitu bab ketiga, bi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yaitu bab yang ketiga adalah menerangkan tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu keberkahan buat kita semua. Kita bisa mengamalkan, kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu ingat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.